Team Spirit 84 was the largest field training exercise ever held in the free world. It brought together over 200,000 military personnel from the U.S. and Republic of Korea. Juni 1950. Both sides claimed the other attacked first. Within hours, the northern forces, spearheaded by their 230 Russian tanks, had broken through into southern territory. Sekitar 75.000 tentara Korea Utara turun melintasi batas paralel ke-38 yang memisahkan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pertempuran ini lagi-lagi didukung oleh kekuatan besar, yaitu Uni Soviet yang mendukung Korea Utara, sedangkan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Selain itu, perang ini banyak dilupakan oleh sebagian orang, dikarenakan kalah pamor oleh Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Bagaimanakah perang ini bisa terjadi? Kita bahas setelah pesan berikut ini. Sejak abad ke-20, Korea jatuh ke tangan Kekaisaran Jepang, dan setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua, maka bagian belahan dunia inilah menjadi perebutan antara dua negara yang memenangkan perang, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Pada tahun 1945, Kementerian Luar Negeri AS membagi semenanjung Korea ini menjadi dua yang dinamakan garis paralel ke-38, yang dimana Korea Utara diduduki oleh Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan diduduki oleh Amerika. Dari sinilah terbentuk dua negara baru Korea Selatan yang dipimpin oleh Chiang Mamre yang dengan gamblang menyerukan dia anti-komunis, sedangkan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung yang menyerukan dia mendukung komunis dan ditopang oleh Soviet. Dan sebelum Perang Besar Korea terjadi, sering juga mereka bertempur di perbatasan, dan korban tewas dari kedua belah pihak mencapai 10.000 orang. Paman Sam pun khawatir akan agresif Korea Utara untuk merebut Korea Selatan, serta khawatir paham komunisme semakin menyebar luas ke penjuru dunia. Maka dari itulah para petinggi Amerika memutuskan untuk masuk ke kancah perang, dan yang bertanggung jawab untuk medan perang Asia ini adalah Presiden Harry Truman dan Jenderal Douglas MacArthur. Awalnya, Amerika hanya bersifat defensif, namun karena pasukan korut yang terlatih serta peralatan yang canggih, membuat teritori yang dijaga Amerika dan Korsel mengalami kewalahan. Dan terlebih lagi, pasukan Korea Selatan ini kurang mempunyai pengalaman, yang membuat mereka bingung, ketakutan, dan banyak yang kabur dari medan pertempuran. Dari metode defensif yang gagal itu, Jenderal Douglas MacArthur memutuskan untuk melakukan metode ofensif bersama Korea Selatan untuk membebaskan Seoul yang diduduki Korea Utara, dan metode ini pun berhasil. September 1950 merupakan pendaratan amfibi untuk merebut kembali kota Seoul dengan kata sandi, yaitu Operasi Chromite, yang melibatkan 75.000 tentara dan 260 kapal yang dipimpin Jenderal Douglas MacArthur saat itu. Tujuan dari pendaratan Incheon ini adalah untuk memotong pasukan logistik untuk pasukan Korea Utara
yang sedang memojokkan pasukan Amerika dan Korea Selatan ke tenggara, semenanjung Korea atau yang sering disebut dengan Pusan Perimeter. Tetapi, operasi ini berhasil, yang mengakibatkan pasukan Korea Utara yang berada di garis depan terbengkalai dan tidak mendapatkan bantuan sehingga harus mundur ke utara. Dalam pendaratan ini terdapat korban dari kedua belah pihak, sebanyak 566 pasukan Amerika dan Korea Selatan tewas, sedangkan dari pihak Korea Utara sebanyak 35.000 pasukannya tewas. Akan tetapi, ini menjadi masalah baru, dikarenakan setelah pasukan Amerika melintas batas paralel 38 dan melewati Sungai Yalu, yang dimana itu adalah batas perbatasan Korea Utara dan Cina. Dari sinilah, Cina khawatir akan teritorialnya dan Mao Zedong mengirimkan pasukannya ke Korea Utara untuk menggertak Amerika. Hingga Juni 1951, pertempuran masih berlanjut, tetapi hanya terpaku di kawasan garis paralel 38 dan tidak ada kemajuan. Sehingga pertempuran ini mengalami jalan buntu, dan pada Juli 1953, Korea Utara dan Korea Selatan melakukan gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB. Perang Korea yang terlibat cukup singkat, namun korban yang harus dibayar mencapai 5 juta jiwa, dan setengahnya adalah warga sipil. Di kubu Amerika sendiri, korban mencapai 40.000 orang. Di kubu Korea Utara, korban mencapai 200-500.000 orang tewas. Sedangkan Korea Selatan mencapai 2 juta orang tewas, dan Cina 100-1,5 juta jiwa tewas. Bisa dikatakan, dalam hal tertulis dan perjanjian, mereka sudah melakukan perdamaian atau gencatan senjata. Namun, konflik ini belum selesai sampai saat ini, dan semakin memanas. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe.